Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kepada Diakon Redi Apili sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini, Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, kepada Ibu Herlina Wiuda dan Ibu Esterlina yang akan menjadi pemandu lagu atau sebagai song leader, kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023 sebagai berikut. Berita pelayanan. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sebagai berikut. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 2. Liturgus Bapak Diakon Didianto M. Bagus, song leader Bapak Juliantara Kaharap dan Ibu Penetua Esterlina. Pemain musik Yuni Diana Angelika. Dan liturgi kita menggunakan tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk yang pertama. Adapun berita keuangan yang bisa kami sampaikan, itu tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, dan itu bisa dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Dan berita keuangan yang baru masuk pada hari ini, persembahan syukur dari keluarga Bapak David Bahtiar 5 untuk pembangunan gereja baru sebesar 1 juta rupiah. Berita kebaktian. Berita kebaktian yang dapat kami sampaikan, yang pertama, akan diteguhkan nikahnya pasangan yang berbahagia Okta Sonia Esmeralda SPD dengan Nathan Pidiano Esos pada hari tanggal Sabtu 11 Februari 2023 waktu pukul 9 pagi, tempat gedung Gereja Betania Barimba. Dan di sini juga MPH Jemaat GKI Barimba mengumumkan bahwa sekolah hari Minggu Jemaat GKI Barimba akan diaktifkan kembali mulai hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Dimohon kepada orang tua atau wali murid untuk bisa menyampaikan perihal tersebut kepada putra-putrinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Barimba. Dan juga MPH Jemaat GKI Barimba menyampaikan untuk ibadah rumah tangga atau ibadah lingkungan akan dimulai pada bulan Februari 2023 untuk lingkungan 1, 2, dan 3. Dan untuk jadwal kebaktian akan dibagikan melalui pengurus lingkungan masing-masing. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya.
Di sini akan kami bacakan undangan dari Panitia Pembangunan Gereja Baru Jemaat GKI Barimba. Undangan perihal gotong royong yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 akan kami bacakan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Barimba, Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama ini, kami Panitia Pembangunan Gereja Jemaat GKI Barimba mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Barimba untuk bisa hadir pada acara gotong royong bersama di lokasi pembangunan gedung gereja baru yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 waktu jam 2 siang sampai selesai. Lokasi gedung gereja baru. Demikian undang ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Pembangunan Gereja Baru Jemaat GKI Barimba, Ketua Didianto M. Bagus, Sekretaris Rus R. Suparsono, mengetahui Majelis Jemaat GKI Barimba, Ketua Pendeta Oktavianti STH. Demikianlah berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah bersama dengan jemaat model yang pertama. Sementara Ibu Pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor yang pertama, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hai Kristen, nyanyilah. Habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 7, bait pertama hingga bait yang kedua.
NKB nomor 7, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala sedang berlebih, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayankan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian dan doa firman-Mu menjadi berkat hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Membaca Alkitab untuk kita pada saat ini yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 6 bait pertama hingga ayat yang ke-8 dengan perikop pengaduan, tuntunan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengarlah firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apa engkau telah kulakukan? Jawab aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai pengajurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Bala Raja Moab, dan apa yang dijawabnya kepada oleh Bileam bin Mor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengaku perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergilah aku menghadap Dia dan berkorban bakaran dengan anak lembu berumur setahun. Berkenankanlah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak, akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kadungku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik
dan apa yang dituntun Tuhan kepadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memelakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 128, bait pertama hingga bait yang kedua. NKB nomor 128, bait pertama hingga bait yang kedua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada pagi hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan dalam pembacaan ini saya meminta kita bersama-sama berpartisipasi dalam pembacaan Alkitab secara bergantian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini, mengimaninya, bahkan juga mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan memulai pembacaan Alkitab ini dengan judul Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit
Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada dalam benak kita ketika kita mendengar kata bahagia? Biasanya ini menyangkut keadaan dan juga menyangkut perasaan. Dunia mengatakan konsep bahagia itu ketika keadaan kita baik, ketika perasaan kita gembira, senang, tentram. Itulah pikiran-pikiran dunia. Dan sering itu juga yang menjadi tolak ukur kita secara manusia ketika kita mengatakan bahagia. Saudara, Bapak, Ibu, di dalam bagian nas ini kontras dengan pikiran dunia, pengajaran Yesus tentang konsep bahagia ini. Karena kalau kita bersama tadi telah membaca, ternyata konsep berbahagia dari pengajaran Yesus, khotbah Yesus di bukit ini berbeda dengan pikiran manusia, berbeda dengan konsep dunia. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus pada saat itu tentang konsep bahagia ini? Dan kenapa ia mengatakan ini? Kita melihat bahwa khotbah di bukit, ucapan bahagia ini adalah bagian khotbah Yesus di bukit. Yesus pada saat itu mengajar banyak orang termasuk murid-muridnya. Pendengarnya berasal dari berbagai kalangan, baik anak-anak maupun juga orang tua. Menjadi pertanyaannya, mengapa orang-orang banyak ini mengikuti Yesus? Jikalau kita melihat perikop sebelumnya, Bapak Ibu, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang ini mengikuti Yesus karena sebelumnya Yesus telah mengadakan banyak mujizat dengan menyembuhkan banyak orang. Perikop sebelumnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi daya tarik. Yesus menjadi terkenal karena apa yang ia lakukan. Mengadakan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit. Dan selain itu juga Yesus memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat maupun di tempat di mana saja yang memungkinkan. Dan dalam pasal 5 ini kita melihat bahwa Yesus mengajar orang banyak dan murid-muridnya di atas bukit. Saudaraku, Yesus tidak mau orang banyak mengikuti dia hanya karena tanda-tanda atau mujizat yang telah ia adakan. Akan tetapi lebih dari itu, Yesus ingin paradigma, cara pandang atau cara pikir dari murid-muridnya maupun orang banyak yang mengikutinya pada saat itu
diubahkan. Itulah yang utama. Yesus ingin mengubah cara pandang, cara pikir mereka. Dan dalam hal ini Yesus mengajar mereka tentang apa itu bahagia. Memang dalam kamus bahasa Indonesia, bahagia artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kontras dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita berbicara apa yang dikatakan oleh Yesus tentang miskin dikatakan. Kemudian berduka cita dikatakan oleh Yesus. Bukankah konsep pikiran kita manusia ini itu bukan sesuatu yang buat kita bahagia? Siapa sih yang mau miskin? Siapa sih yang ingin hidup melarat? Tetapi kenapa Yesus mengatakan di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudaraku, ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Yesus beberapa kali ia katakan dalam nas ini, dan itu berasal dari kata makarioi, yang artinya diberkatilah, beruntunglah, berbahagia. Artinya Yesus mau mengatakan diberkatilah orang yang miskin, diberkatilah orang yang berduka cita, beruntunglah orang yang miskin, beruntunglah orang yang berduka cita. Yang pertama kita melihat tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di sini berasal dari kata pitokoi, yang berarti orang miskin, yang tidak punya rumah, tidak punya banyak uang. Dan mengapa Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Jikalau kita melihat pada masa Yesus hidup, sebagian besar orang-orang yang mengikuti Yesus ini dan menerima pengajarannya adalah golongan pitokoi atau orang miskin. Begitu juga sebagian besar orang-orang yang mengalami mujizat, baik disembuhkan dari kelumpuhan, kebutaan, atau dibebaskan dari kerasukan iblis, adalah orang-orang dari golongan pitokoi ini. Jikalau kita membandingkan cara hidup orang kaya dan orang miskin, kita bisa melihat perbedaan. Orang miskin identik dengan penderitaan. Karena identik dengan penderitaan, hal ini membuat orang miskin lebih dapat berserah penuh kepada pertolongan Allah. Karena di dalam ketidakberdayaannya, yang bisa ia lakukan adalah berserah penuh kepada pertolongan. Orang miskin merindukan suatu rumah yang abadi di mana mereka tidak lagi mengalami penderitaan. Berbeda dengan orang kaya, karena ia merasa memiliki segalanya, dan orang kaya lebih gampang terikat dengan dunia ini sehingga baginya tidak perlu pertolongan. Bukan berarti dalam nas ini Yesus melarang kita untuk hidup kaya. Lalu Yesus menyuruh kita untuk hidup miskin, berkekurangan, tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus, lihat karakter umum dari kehidupan orang yang miskin adalah orang yang senantiasa berserah. Karena ia merasa sudah tidak mampu lagi dan hanya membutuhkan pertolongan. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus, orang yang berserah, orang yang meminta pertolongan. Merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Banyak hal yang membuat seseorang berduka cita. Seseorang bisa berduka cita karena kematian orang lain. Seseorang bisa berduka cita karena dosa dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Seseorang bisa berduka cita karena penderitaan yang dialaminya.
Dan orang yang berduka cita karena kematian seseorang akan dihiburkan oleh Allah. Orang yang berduka cita karena dosa dan pelanggarannya akan dihiburkan karena duka cita ini menghasilkan pertobatan. Orang yang berduka cita karena penderitaan yang dialaminya juga akan dihiburkan oleh Allah. Allah akan menyediakan suatu tempat kekal bagi mereka, di mana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena orang yang demikian akan merasa penghiburan dari Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa asli lemah lembut itu praes, yang artinya lembut, rendah hati. Kelembutan adalah kesabaran. Ketika mengalami kerugian atau dirugikan oleh orang lain, lembut juga bisa berarti tidak membalas kesalahan orang lain. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, sebagaimana tubuh jasmani memerlukan makanan, tubuh rohani juga memerlukan makanan. Orang yang menjadikan kebenaran sebagai makanan dan minumannya akan dipuaskan. Sebagaimana Yesus katakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Berbahagialah orang yang murah hati. Kata murah hati di sini berasal dari kata elemones. Sikap mau mengasihi. Murah hati juga tidak hanya menyangkut memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi juga mencakup tindakan memberi pengampunan. Seperti yang Yesus ajarkan. Bahkan dalam doa Bapa Kami yang sering kita ucapkan tentang mengampuni. Apakah ketika kita mengucapkan doa Bapa Kami ini hanya sekedar kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita? Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita hanya mampu mengucapkan dengan kata-kata, tetapi hati kita tidak. Itu sama saja kita membohongi diri kita sendiri. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati itu berarti murni hati. Kita mengetahui bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hati timbul pikiran jahat atau pikiran baik. Oleh karena itu penulis Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salah satu ciri dari anak Allah adalah membawa damai, bukan membawa permusuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Penganiayaan yang dialami tidak hanya bersifat jasmani saja, tetapi bisa juga penganiayaan secara psikologis. Penganiayaan secara jasmani akan menghasilkan luka jasmani, sedangkan penganiayaan secara psikologis juga akan menyebabkan luka-luka batin. Tetapi Bapak Ibu, Yesus adalah contoh pribadi yang telah mengalami penganiayaan demi kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipindahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Ayat 10, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melihat satu persatu ucapan Yesus ini, kita bisa melihat bahwa isi dari pemberitaan Yesus ini pasti mengejutkan bagi orang lain. Karena ucapan-ucapan Yesus ini berbeda dengan cara pandang, cara pikir orang secara umum. Yesus mengatakan, diberkatilah, berbahagialah orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang dianiaya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan Yesus lain daripada pandangan orang pada saat itu. Yesus menyuruh orang yang miskin untuk berbahagia. Yesus menyuruh orang yang berduka cita untuk berbahagia. Yesus menyuruh orang yang dianiaya untuk berbahagia. Dan pikiran Yesus sepertinya berlawanan dengan pandangan umum. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus ingin merubah cara pandang, cara pikir orang-orang yang mengikutinya. Yesus tidak mau orang-orang yang mengikutinya hanya karena mujizat atau tanda-tanda yang telah diadakannya. Tetapi lebih dari itu, Yesus mau agar murid-muridnya dan orang banyak itu memiliki cara pandang dan cara pikir yang baru, yang sama seperti Yesus. Dari ke-10 ucapan berbahagia tersebut, kita bisa melihat bahwa inti dari kebahagiaan adalah bukan dari apa yang disediakan oleh dunia. Tetapi inti dari kebahagiaan adalah ketika seseorang memiliki kerajaan sorga. Orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai kerajaan sorga. Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang memiliki kerajaan sorga. Inilah yang diberitakan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Yaitu supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selanjutnya Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 17 ia berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu carilah kebahagiaan yang sejati itu, yang bersumber dari Kristus. Jalanilah hari hidup kita yang penuh dengan penderitaan ini dalam kaca mata cara berpikir Tuhan. Bersyukur kita bisa menderita, karena melewati itu kita bergantung kepada Tuhan. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk berduka cita menangis, karena melewati itu kita merasakan penghiburan Tuhan. Itulah berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mau mengubah cara pandang dan cara berpikir kami tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kenikmatan dunia ini yang mampu memberikan kami kebahagiaan, tetapi ketika kami hidup bergantung kepada Tuhan, ketika kami memiliki kerajaan sorga yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka disitulah kami memperoleh kebahagiaan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka demikian kami pun dibawa untuk melihat segala hal yang terjadi dalam hidup kami dengan kacamata pikiran Tuhan. Semuanya adalah baik
ketika kami pun juga harus mengalami berbagai penderitaan, kesulitan. Maka di situ pula Tuhan mau supaya kami hidup bergantung kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan, melewati penghiburan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami sekalian dalam menjalani hari-hari hidup kami dan meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak meninggalkan kami dalam setiap keadaan. Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga warga jemaat-Mu yang juga beribadah dari rumahnya masing-masing secara live streaming. Kami datang menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan kami layak di hadapan Tuhan. Dan juga hidup kami diberkati. Dan kami bersyukur atas hari-hari yang telah kami lewati. Semua ada dalam campur tangan Tuhan. Suka dan duka yang telah kami jalani. Dan untuk hari-hari ke depan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa satu hal yang pasti, Tuhan akan senantiasa memelihara kami. Demikian juga Tuhan, Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa, pelanggaran kami. Kami adalah orang-orang yang sering menyakiti hati Tuhan, melewati pikiran, perkataan dan perbuatan kami, bahkan juga menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, kami serahkan keberadaan hidup kami, baik itu keluarga, baik itu rumah tangga kami, baik itu tugas dan peran kami masing-masing di tengah-tengah keluarga, maupun juga usaha dan pekerjaan kami. Hadirlah Tuhan, menjadi tamu yang setia di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Tuhan berkenan menolong, menopang kami ketika kami berada dalam persoalan kehidupan ini yang semakin berat, yang menghimpit kami, yang membuat kami berputus asa dan kehilangan semangat untuk menjalani hari hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Bahkan juga biarlah Tuhan memampukan kami melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, baik itu tugas, peran, dan usaha pekerjaan kami. Biarlah juga Engkau Bapa memberikan kami berkat melewati kesehatan dan kekuatan, sehingga kami mampu bekerja, berkarya, dan melayani. Bahkan juga memberkati usaha dan pekerjaan kami dengan berkat, dengan rejeki, dengan kelimpahan, sehingga apa yang kami perlukan untuk kebutuhan hidup kami semuanya disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan untuk kami semua menurut cara Tuhan. Dan biarlah kami pun juga menjadi umat yang tahu diri di hadapan Tuhan. Kami tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam hidup kami. Kami punya banyak rencana, harapan, impian, baik itu secara pribadi, baik itu juga untuk keluarga, rumah tangga, baik untuk anak-anak kami. Diberkatilah segenap rencana dan harapan kami. Tuhan, Engkau juga berkenan memberkati persekutuan jemaat. Berkatilah persekutuan jemaat yang ada di gereja Kalimantan Evangelis ini. Teristimewa persekutuan jemaat GKE Barimba di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu di sini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kasih, dalam kebersamaan, peduli satu dengan yang lain. Tuhan, pakailah kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami tetap setia, tetap semangat melakukan tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Dan apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan sukacita bagi jemaat
bagi keluarga dan rumah tangga kami, dan bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap program-program penata layanan yang ada di jemaat-Mu. Biarlah setiap program pelayanan, bahkan juga pembangunan secara fisik, pembangunan gereja, teristimewa pembangunan gereja baru GKI Barimba ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memakai setiap kami untuk menjadi sarana saluran berkat. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan memberi yang terbaik dari apa yang ada pada kami, baik itu dana, tenaga maupun pikiran. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Diberkatilah hidup mereka. Kami berdoa untuk saudara Mary Susianti yang berulang tahun ke-43. Biarlah damai, berkat, sukacita dan kebahagiaan mengiringi langkah-langkah hidupnya. Bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepadanya. Demikian juga kami berdoa menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang tengah dirawat di rumah sakit maupun juga dirawat di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan juga hadir dalam hidup mereka, memberikan pertolongan secara khusus untuk saudara kami, yaitu Bapak Trianter Wisaloh yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Kami juga berdoa untuk cucu dari Bapak Mulyadi yang juga tengah dirawat di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Kami juga berdoa untuk Bapak Rudi Hendra Kusuma yang juga masih dalam keadaan pemulihan dari sakitnya. Juga anak kami Agre dan Piona, Tuhan juga memulihkan mereka dari sakit mereka. Berkatilah saudara-saudari kami ini ya Tuhan. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Kasihani dan tolonglah mereka dalam pergumulan mereka pada saat ini ya Tuhan. Biarlah keadaan mereka semakin hari semakin baik, melewati pengobatan, perawatan yang diterima mereka secara medis, dan semuanya itu boleh dipakai oleh Tuhan menjadi media untuk mereka menerima kepulihan dan kesembuhan. Lebih-lebih hati yang gembira itu adalah obat. Mereka tetap bersukacita, tetap bersemangat meskipun mereka saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari keterpurukan, ketertindasan, ketidakadilan, kekerasan dan lain sebagainya. Dan biarlah kami juga sebagai warga masyarakat, warga negara, kami juga turut ambil bagian, memberikan kontribusi yang terbaik untuk pembangunan dimanapun kami tinggal dan berada. Bahkan kami menikmati rasa aman, rasa nyaman dimanapun kami tinggal dan berada. Untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia juga Tuhan memimpin, melindungi dan memelihara mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, agar dapat memimpin dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah permohonan doa kami ya Bapa, yang kami yakin dan percaya Tuhan berkenan mendengar doa kami ini, bahkan menjawabnya menurut cara, waktu dan kehendak Tuhan yang baik. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengarlah sabda Allah yang tertulis dalam Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengebarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi NKB nomor 199 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Terbaik dariku, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama saat ini untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan dan ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. bertemu.